Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Putriani dengan NIM 2213040022, mata kuliah Etika Bisnis. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Etika Persaingan dan Membangun Jaringan Usaha dalam Bisnis Syariah. Pembahasan yang pertama itu mari kita bahas mengenai pengertian etika persaingan. Nah, etika persaingan itu ialah sebuah konsep persaingan yang menganjurkan para pebisnis untuk bersaing secara positif dengan memberikan kontribusi yang baik dari bisnisnya, bukan untuk menjatuhkan pebisnis lain yang menganjurkan pebisnis untuk tidak merugikan dan memudaratkan pebisnis lainnya. Yang berikutnya itu pihak-pihak yang bersaing. Yang pertama itu ada perusahaan. Nah, perusahaan yang bersaing dalam pasar untuk mendapatkan keuntungan yang meningkatkan reputasi. Dan yang berikutnya konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan untuk dipenuhi oleh perusahaan. Yang berikutnya itu pesaing yang juga berusaha untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan reputasi dalam pasar. Yang berikutnya ada masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan bisnis dan memiliki harapan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan bisnis tersebut. Pembahasan yang berikutnya mengenai cara bersaing. Nah, yang pertama, cara bersaing itu ialah melakukan persaingan yang sehat. Tidak diperbolehkan pura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mengelabui para pembeli. Yang kedua itu kejujuran. Dengan bersikap jujur, bisnis menjadi berkembang. Karena jujur itu menjadi pendorong untuk pelaku bisnis sebagai dapat meraih kesuksesan dan keuntungan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya keterbukaan. Nah, pembahasan yang berikutnya produk yang dipersaingkan. Yang pertama itu dapat diserahkan barang yang dijual pedagang, dapat diserahkan pada pembeli pada saat akad terjadi. Nah, yang berikutnya dapat diketahui yaitu barang yang diperjualbelikan oleh pedagang dapat diketahui oleh pembeli. Seperti bentuk, terus takaran, sifat dan kualitas barang tersebut. Yang berikutnya faktor pembentukan jaringan usaha. Faktor tersebut ada dua. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal itu seperti sumber daya manusia dan kemampuan komunikasi. Terus strategi perusahaan. Dengan strategi perusahaan yang jelas dan terarah, termasuk